Afi ya. Afi mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Di mana sikap doanya? Kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih padamu ya Bapa, karena Engkau masih melindungi kami, anak-anak-Mu. Pada hari ini kami dapat memuji Engkau dan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada Tuhan dan hormat kepada kedua orang tua kami, dan sayang juga kepada teman-teman kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Rasul mau ajak kalian nyanyi Allahku besar. Mari kita bangkit berdiri dan kita pakai gerakan. Mari kita akan nyanyi lagi lagu Do Re Mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sholatmu yang setia, lama menunggumu, silakan yang masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do sol do. Ya, puji Tuhan. Mari kita nyanyi lagi satu lagu. Sebelumnya nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar hati, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus dalam namanya. Ya, kita akan duduk diam, kalian anak-anak semua duduk diam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Halo anak-anak, sehat semua ya? Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Berjumpa lagi dengan ya. Kita hari ini akan mendengarkan pengumuman tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi anak-anak semua duduk dengan tenang. Ya, tidak boleh ganggu temannya, tidak boleh colak-colek ya, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi sebelumnya kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada di surga mengucap syukur untuk kesempatan di hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami yang dengar maupun yang cerita kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu. Dan jadikan kami anak-anak yang baik duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, ampuni segala dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Hari ini Lause ambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ini tentang pengumuman bagaimana Yesus lahir. Ya, jadi di sini dikatakan di ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ini waktu Yesus dikandung oleh Maria ibunya, dia ternyata mengandung dari Roh Kudus. Apa artinya mengandung dari Roh Kudus? Artinya dia lahir bukan karena kemauan manusia seperti kalian. Kalian lahir karena kemauan papa dan mamamu. Tapi Yesus lahir karena kemauan dan kehendak daripada Allah Bapa. Ya, kita lihat di sini dikatakan ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus jantung tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, zaman dulu walaupun mereka tunangan belum hidup bersama, tapi mereka sudah dianggap suami istri. Maka setelah Yusuf tahu Maria mengandung, maka Yusuf ingin menceraikan istrinya. Ya, dengan cara yang baik, karena dia orang yang baik. Yusuf orang yang tulus jantungnya, maka dia tidak mau mencemarkan. Kalau dia di muka umum, dia bilang sama orang-orang bahwa Maria sudah mengandung, maka Maria akan dilemparkan mati dengan batu oleh orang-orang. Tapi dia dengan diam-diam di sini katakan. Artinya dia memikirkan keselamatan dari Maria. Tapi ayat 20 mengatakan ketika ia sedang mempertimbangkan maksudnya, ya ceraikan jangan, kan begitu. Itu namanya mempertimbangkan. Tapi malamnya dia bermimpi. Malaikat datang kepadanya, bunyinya apa? Yusuf putra Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Tadi Lause sudah katakan bukan karena kehendak manusia, tapi kehendak Allah, sehingga Yesus akan dilahirkan. Terus selanjutnya 21 dikatakan dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana Yesus menyelamatkan umatnya? Yaitu dengan datang ke dunia ini, dia melakukan seluruh hukum Taurat yang tidak bisa kita lakukan. Yesus lakukan. Dan Yesus mati di kayu salib demi menanggung dosa anak-anak dan dosanya Lause. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, di sini ayat 22 katakan hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan ia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, tadi sudah dikatakan difirmankan atau dinubuatkan oleh nabi. Nabi siapa? Kita lihat di kitabnya ada di Yesaya ya. Lalu akan bacakan Yesaya pasal 7 ayat 14. Bunyinya hampir sama dengan yang tadi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perawan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan dinamai Immanuel. Ya, Immanuel artinya Tuhan menyertai kita.
Kalau kita percaya kepada Yesus, Tuhan akan menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali. Jadi siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Oh bagus ya. Harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus di dalam lubuk jantung kalian. Ya, supaya kalian memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus datang untuk menghapus dosa anak-anak dan dosanya Lause. Di sini selanjutnya dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Yusuf orang yang bukannya tulus jantung tapi dia taat perintah. Ya, malaikat dalam mimpi kasih tahu jangan ceraikan. Ambil dia, jangan takut sebagai istrimu. Karena yang dikandung adalah anak dari Roh Kudus dan akan lahir laki-laki dan menamakan dia Yesus. Maka dia taat. Dia melakukan firman Tuhan. Dia mengambil dia sebagai istri tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Yesus lahir. Ya, di sini kita melihat ya. Hari ini kita sudah mendengar cerita bagaimana Yesus sebelum lahir sudah dinubuatkan atau sudah ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa Yesus akan lahir. Ya, dia juga akan dinamakan Immanuel. Nah, pada saat inilah ya di Matius ini diumumkan bahwa Yesus akan lahir dan dia ibunya adalah Maria. Ya, baru bertunangan. Mereka hidup belum bersama belum tinggal bersama, tapi dia mengandung dari Roh Kudus, yaitu kehendak dari Allah. Yesus lahir karena kehendak Allah. Kehendaknya apa? Untuk menyelamatkan kita yang berdosa, Lause dan anak-anak. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ya, kita juga belajar dari Yusuf bahwa dia orang yang baik, orang yang tulus. Ya, selalu mempertimbangkan hal-hal yang baik sebelum memutuskan segala sesuatu. Tapi pada saat malaikat memberikan petunjuk, dia taat. Dia melakukan perintah Tuhan. Langsung mau tanya, ada nggak kalian taat sama perintah Tuhan? Kalian di rumah harus baca ya, supaya tahu bagaimana taat ya. Kalau tidak tahu peraturan, gimana bisa taat? Di rumah baca Alkitab. Ya baik-baik, kalau ada firman Tuhan katakan jangan, kita jangan lakukan. Kalau Tuhan bilang harus, kita harus lakukan. Hari ini kita sudah belajar pengumuman kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, untuk kami semua, untuk menyelamatkan kami semua yang berdosa. Kami mau datang kepadamu, kami mengakui kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami juga mau belajar taat akan firman-Mu. Dan kami percaya dan yakin bahwa Yesus juga menyertai kami sepanjang hidup kami. Baik kami dimanapun kami ada, kami keluar, kami masuk, dimanapun Yesus menyertai dan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin.